Halo semuanya, привет dan apa kabar? Selamat datang di channel aku Pavel Bondar. Untuk yang baru pertama kali nonton video aku, perkenalkan, nama aku Pavel, aku berasal dari Rusia dan saat ini tinggal di Indonesia. Di channel aku ini, aku akan membawakan cerita-cerita seru dan menarik untuk dibahas, seperti kasus-kasus misteri, kriminal, dan konten-konten menarik yang oke untuk dibahas. Video ini adalah episode ketiga dari Tell Me a Story. Di video ini aku akan mengatakan kasus kriminal yang terjadi di India di tahun 2006 yang sangat menghebohkan seluruh India karena kebrutalan dan kesadisannya. Kasus ini berawal dengan penemuan 25 jasad di selokan rumah seorang pengusaha kaya raya yang dikenal baik oleh warga sekitar. Kondisi jasad tersebut pun ditemukan dalam keadaan yang sangat menggenaskan. Untuk kalian yang penasaran, nonton ya video aku sampai habis. Dan kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, kamu bisa like dan subscribe video aku. Oke, kita mulai pembahasan kasus ini ya. Kasus ini terjadi di Nitari. Nitari adalah sebuah desa yang sangat terpencil di Noida, yang berlokasi di sebelah barat negara bagian utara Pradesh, India. Kasus ini terbilang sangat sadis dan mengerikan bagi masyarakat India karena memakan banyak korban yang diketahui mencapai 25 orang. Mau tahu cerita? Yuk kita simak. Latar belakang kasus ini dimulai di sekitar akhir tahun 2003. Sejumlah perempuan muda dan anak-anak dilaporkan menghilang di desa Nitari. Saat itu, warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat. Sayangnya, dari banyaknya laporan orang hilang yang ada, polisi tidak mengusut kasus tersebut secara serius dan tak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh kepolisian. Setelah kasus tersebut mulai meredup tanpa ada kejelasan, di bulan Februari tahun 2005, seorang gadis bernama Rimpa Haldar dilaporkan menghilang pada tanggal 8 Februari 2005. Orang tua Rimpa melaporkan kasus kehilangan putrinya ke kepolisian. Sayangnya, polisi tidak berhasil memecahkan kasus ini. 1 bulan setelahnya, tepatnya di bulan Maret tahun 2005, beberapa anak laki-laki yang sedang bermain jangkrik di dekat area selokan air menemukan patungan tangan di dalam sebuah kantong plastik di dekat area selokan. Saat kejadian itu dilaporkan ke polisi, lagi-lagi polisi bersikap kurang tanggap. Polisi menyatakan bahwa patungan tangan yang ditemukan oleh para anak laki-laki itu hanyalah bangkai binatang dan menghimbau masyarakat untuk melupakan kejadian tersebut karena dianggap bukanlah satu kasus pembunuhan seperti yang diduga oleh masyarakat sekitar. Pada bulan Mei 2006, seorang gadis bernama Payal dilaporkan menghilang. Sebelum menghilang, Payal memberitahu ayahnya yang bernama Nandlal bahwa ia akan pergi ke bungalow milik Moninder Singh Panther atau yang biasa dipanggil Panther. Nandlal kemudian mencari keberadaan anaknya ke kediaman Panther. Panther adalah seorang pengusaha kaya raya yang tinggal di sebuah bungalow mewah di Nitari. Ia tinggal bersama seorang pelayannya yang bernama Koli. Saat Nandlal mencari putrinya di kediaman Panther, sayangnya saat itu Panther sedang berada di luar kota. Pelayannya Surinder Koli mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan Payal. Karena khawatir, Nandlal kemudian melaporkan kehilangan putrinya ke kepolisian setempat, namun polisi malah menolak laporannya. Karena merasa diabaikan oleh kepolisian,
Akhirnya Nandlal kemudian melaporkan kejadian ini di kantor polisi pusat di Noida. Syukurnya, kepolisian di Noida lebih cepat tanggap daripada di Nitari. Mereka mulai melakukan investigasi kasus hilangnya Payal. Meskipun kejadian ini terjadi pada tahun 2006. Saat itu, kepolisian sudah memiliki teknologi untuk melacak keberadaan Payal melalui nomor handphonenya. Hasilnya, handphone milik Payal masih aktif saat itu, dan polisi juga mendapat informasi bahwa panggilan terakhir yang Payal terima sehari sebelum Payal hilang berasal dari nomor Kole. Setelah menemukan bukti tersebut, polisi kemudian mengamankan Kole untuk melakukan investigasi lebih lanjut di kantor polisi. Namun Pathir sebagai majikannya menjamin Kole dan melepaskannya dari kantor polisi dikarenakan saat itu polisi belum cukup menemukan bukti yang kuat untuk menangkap Kole terkait kasus hilangnya Payal, sehingga mereka juga tidak bisa menjebloskan Kole ke penjara. Merasa tidak puas dengan hasil investigasi polisi terhadap Kole, Nandlal kemudian melaporkan kasus Payal ke pengadilan di bulan Oktober 2006. Pengadilan kemudian mengutus polisi untuk membuka kembali kasus hilangnya Payal. Tampaknya kali ini polisi benar-benar menyelidiki kasus ini dengan serius. Mereka kemudian menggeledah rumah Pathir dan melakukan pencarian di area kediaman tersebut. Hasil dari investigasi tersebut membuahkan hasil. Polisi menemukan banyak sekali kantong plastik berisikan tulang belulang manusia di selokan yang terletak di belakang bungalow Pathir. Saat itu ahli forensik belum meneliti kerangka tubuh siapa-siapa saja yang terkubur di dalam selokan yang terletak di belakang bungalow milik Pathir. Namun dari hasil penggalian, polisi berhasil mengidentifikasi 3 tulang tengkorak yang diduga adalah milik anak kecil dan 17 potongan tubuh manusia. Membahas latar belakang Kole lahir tahun 1970. Dia lahir dengan nama lengkap Subnash Kole, yang kemudian dia dikenal dengan nama Surinder Kole. Dia berasal dari keluarga yang miskin dan tinggal di sebuah desa sekitar Nitari. Kole dikenal sebagai anak yang baik dan dia tumbuh menjadi anak yang sama seperti anak lainnya. Namun saat mulai bersekolah di desa Uttarakhand, dia bertemu dengan beberapa orang senior yang sering membulinya. Kole sering dilecehkan secara seksual selama bertahun-tahun oleh para seniornya tersebut. Hal inilah yang membuat dia mengalami trauma sehingga dia tumbuh dengan perilaku yang menyimpang dan mulai memiliki perilaku psikopat dalam dirinya. Berbeda dengan Pathir terlahir dengan nama Maninder Singh Pathir. Data mengenai dirinya ini sudah aku cari, tapi gak banyak media yang menulis tentang dia. Dari informasi yang aku dapatkan, Pathir dilahirkan dari keluarga yang lumayan terpandang dan kaya raya. Sejak kecil dia hidup bergelimangkan harta dan dilayani oleh banyak pelayan yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Teman-teman masa kecil Pathir menggambarkan sosok Pathir sebagai sosok yang baik dan pendiam. Namun beberapa teman dekatnya menyatakan hubungan Pathir dengan ibunya kurang harmonis. Ibu Pathir merupakan wanita yang berwatak keras, sehingga sejak kecil ibu Pathir sering bersikap kasar kepada Pathir yang menyebabkan Pathir kurang dekat dengan sosok ibunya. Setelah melalui proses investigasi lebih lanjut, Kole ditangkap pada tanggal 26 Desember tahun 2006. 1 hari setelahnya, polisi kembali menemukan tulang manusia dari hasil penggerukan yang dilakukan di selokan. Semua bukti yang ada tentunya memberatkan Kole dan menjadikan Pathir sebagai salah satu pihak yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan berantai di Nitari. Namun tidak ada bukti yang jelas yang ditemukan pada Pathir. Statusnya saat itu masih sebagai saksi. Penemuan tumpukan tulang belulang dan potongan tubuh manusia di kediaman Pathir membuat heboh seluruh India.
banyak pihak yang kemudian mengecam dan menuntut keadilan bagi keluarga korban. Polisi mengamankan Cole dan terus melakukan penyelurusan di sekitar Bungalow Panther. Investigasi kasus Payal kemudian mulai dibuka kembali dan turut menyeret kasus-kasus hilangnya anak-anak dan remaja yang terjadi di Nitari sejak tahun 2003. Warga setempat curiga bahwa anak-anak dan perempuan yang selama ini menghilang di desa mereka telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Panther dan Cole. Atas tekanan dan kemarahan masyarakat, pada tanggal 11 Januari 2007, pemerintah mulai menyerahkan kasus ini untuk ditangani oleh CBI. CBI ini adalah Badan Pusat Investigasi, ya teman-teman kalau di Amerika semacam CIA. CBI terus mengerahkan polisi untuk memeriksa bungalow milik Panther dan terus melakukan penggalian. Hasilnya polisi juga menemukan beberapa potongan tubuh dan membusuk termasuk bagian lengan dan torso manusia. Setelah kasus ini ditangani oleh CBI, CBI berhasil menemukan bukti-bukti yang memberatkan Cole. Pada tanggal 27 Februari 2007, CBI melakukan investigasi secara langsung dengan menanyai Cole terkait keterlibatan Cole atas hilangnya anak-anak dan wanita di desa Nitari dan ditemukannya timbunan tulang yang ditemukan di bungalow milik Panther. Karena semua bukti juga sudah memberatkan Cole, akhirnya ia tidak bisa menyangkal lagi. Cole mengakui bahwa tumpukan tulang yang ditemukan polisi merupakan korban pembunuhan yang dilakukan olehnya. Ya, Cole akhirnya mengakui keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan yang terjadi di dalam bungalow milik Panther. Pada pengakuan Cole menyebutkan bahwa perbuatannya ini sama sekali tidak diketahui oleh Panther dan merupakan aksi yang dia lakukan seorang diri. Dia kemudian menjelaskan bagaimana dirinya menjebak para korban untuk masuk ke bungalow milik Panther. Cole yang mengenal anak-anak dan gadis-gadis di Nitari akan menawarkan mereka untuk masuk ke rumah Panther. Dia akan membujuk calon korbannya untuk melihat-lihat isi bungalow Panther yang sangat megah dan mewah. Setelah targetnya ini termakan rayunya dan masuk ke rumah Panther, disitulah Cole akan melakukan aksinya. Dia akan menikap para korban tersebut di satu ruangan dan menganiaya mereka. Korban yang sudah lemas, tidak berdaya ini kemudian dibiarkan oleh Cole untuk sesaat sebelum dibunuh. Kemudian setelah korban meregang nyawa dan meninggal, Cole akan melakukan tindakan amoral dengan memperkosa tubuh korban yang sudah tidak lagi bernyawa. Kemudian untuk menghilangkan jejaknya, dia akan memutilasi tubuh korbannya dan memakan tubuh korbannya. Sisa-sisa tubuhnya inilah yang kemudian dikuburkan di selokan yang berlokasi di belakang bungalow Panther. Wah, sadis banget sih ini. Korban bukan hanya dibunuh dan diperkosa, tapi juga menjadi praktik kanibalisme yang dilakukan oleh Cole. Cole mengakui aksi diadabnya yang telah membunuh korban sebanyak 16 orang, yaitu 9 korban yang anak perempuan, 2 anak laki-laki, dan 5 orang wanita dewasa. Namun polisi mencurigai jumlahnya mungkin lebih dari itu. Sadis banget ya teman-teman. Kasus ini seperti cerita-cerita film horror, tapi bedanya ini terjadi di dunia nyata. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan para korban yang pada awalnya berniat bertamu untuk melihat-lihat kemewahan bungalow milik Panther. Mereka pasti awalnya senang ditawarkan akan dijamu, makan makanan enak, tapi kemudian yang terjadi mereka malah dijebak dan tidak bisa keluar dari rumah itu. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan psikopat yang merupakan pelaku pembunuhan berantai. Merinding ya guys. Tentunya para korban yang masuk itu tidak pernah
keluar dari kediaman Panther dengan selamat. Nah, bagaimana dengan Panther? Apakah ada keterlibatan Panther pada kasus pembunuhan berantai di Nitaria? Tentu saja polisi membela Panther karena dia adalah orang kaya raya dan terpandang di desa itu dan memiliki koneksi yang baik dengan banyak pejabat polisi. Tentu saja masyarakat India menjadi murka dan marah terhadap kinerja polisi yang diduga korupsi dan sedang membela keadilan masyarakat yang miskin. Oke, aku akan menceritakan situasi bungalow maut milik Panther. Panther itu dulunya tinggal sendirian di bungalow dan keluarganya berkediaman di Chandigarh. Lokasi antara Nitari dan Chandigarh juga lumayan terbilang jauh, jadi Panther jarang sekali bertemu dengan keluarganya. Koli bekerja sebagai pelayan kepercayaan Panther. Selain Koli, ada seorang pembantu rumah tangga yang bernama Maya Sarkar, seorang tukang kebun, dan 2 orang supir yang bekerja di rumah Panther. Semua pembunuhan dilakukan oleh Koli di sebuah ruangan yang berada di sudut rumah milik Panther. Korban disekap di ruang itu dan dibunuh antara jam 6 malam sampai 4 dini hari. Setiap dia melakukan pembunuhan, dia akan membawa mayat korban ke kamar mandi di lantai atas dan memutilasi tubuh korbannya di sana. Koli biasanya meninggalkan kamar mandi setelah tubuh korban yang telah dia bunuh sudah rapi terpotong dan terbungkus dalam kantong plastik dengan rapi. Biasanya dia akan memisahkan bagian tubuh yang akan dia simpan untuk dimakan olehnya. Oh my god. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, dia akan pergi untuk memasak bagian tubuh korban di dapur dan memakannya. Setelahnya, ia akan membereskan ruang tempat di mana dia menikah para korban dan mengubur sisa-sisa tubuh korban di selokan. Semua dilakukan selama 7 jam, antara jam 9 malam sampai pukul 4 pagi. Rasanya mustahil gak sih selama berulang kali Koli melakukan pembunuhan itu? Tidak ada yang sadar atau tidak sengaja memergoki Koli. Menurut kalian mungkin gak sih suara Koli saat menaikkan tubuh korban ke kamar mandi, suara dia memotong-motong tubuh korban dan memasak di dapur di dini hari gak kedengaran sama sekali oleh Panther, pembantu, tukang kebun, dan para sopir yang tinggal satu atap dengan Koli. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka semua tahu dan bahkan membantu Koli juga. Tapi karena Koli yang tertangkap polisi dan diberatkan oleh bukti-bukti SMS dari Payal, akhirnya Koli ditumbalkan sendirian dalam kasus ini. Apalagi gak mungkin Panther sebagai tuan rumah tidak merasakan sesuatu yang mencurigakan terjadi di dalam rumahnya. Entah bau darah atau suara-suara berisik dari aktivitas penjagalan Koli. Apalagi saat jasad korban dikuburkan, harusnya para penghuni rumah Panther akan mencium bau-bau busuk dong dan mencari tahu sumber bau itu. Menurut aku ada keterlibatan yang kuat antara Panther sebagai pemilik rumah dan orang-orang yang tinggal di rumah itu. Ini sih kecurigaan aku ya. Menurut kalian gimana? Komen pendapat kalian ya. Di tahun 2007, kasus ini terus berkembang. Pemerintah kemudian membentuk badan khusus yang lebih besar lagi yaitu WCD untuk menginvestigasi kasus Nitari. Dari hasil laporan mereka, terdapat kecurigaan bahwa ada praktik perdagangan organ manusia. Para ahli beda melihat terdapat potongan tubuh yang mencurigakan yang menjurus ke praktik penjualan organ tubuh manusia. Tapi WCD meragukan bahwa motif perdagangan organ tubuh manusia adalah motif utama dari pembunuhan berantai yang terjadi di Nitari. Setelah melalui proses investigasi yang panjang, para ahli di WCD ini menyatakan bahwa modus operandi dan motif pembunuhan yang terjadi di Nitari ini masih belum jelas. Berikut adalah hasil observasi yang dibuat oleh WCD dalam kasus ini. Yang pertama, tidak ada tipe dan pola tertentu dalam menyeleksi korban.
Karena yang menjadi korban memiliki rentang usia yang bervariasi yang mungkin saja dilakukan oleh pembunuh berantai. Kedua, selokan di belakang dan di depan rumah tidaklah dalam sehingga terdapat sedikit genangan air. Tubuh yang dikubur harusnya menimbulkan bau yang busuk. Tapi selama ini tidak ada yang melaporkan mengenai bau busuk dari kediaman Panther. Ketiga, menurut para ahli tubuh manusia itu memakan waktu 3 tahun saat membusuk untuk benar-benar terurai dengan tanah. Kematian para korbannya dilaporkan tahun 2006, tapi polisi hanya menemukan tulang dan tenggorok manusia. Hal ini membenarkan bahwa terjadi praktik kanibalisme pada kasus pembunuhan berantai dari Nitari. Menurut kalian, apa mungkin hanya Cole yang mengkonsumsi semua korbannya? Sepertinya agak mungkin deh. Kalaupun hanya ada yang memakan daging korban, paling mungkin dia akan menyimpan tubuh korbannya di kulkas seperti kebanyakan kasus kanibalisme yang ada. Tapi kalau begitu bagaimana mungkin gak ada yang mengetahui hal itu? Keempat, selain tengkorak dan tulang manusia, polisi juga menemukan bagian torso manusia yang membusuk yang dikubur terpisah dan ditemukan setelah CBI kembali memerintahkan polisi untuk melakukan penggalian. Polisi juga mencurigai bahwa korban yang dibunuh dalam kasus di Nitari ini tidak hanya berjumlah 16 orang seperti pengakuan Cole sebelumnya, dikarenakan dari hasil penggalian terdapat 16 korban dengan DNA yang berbeda dari jasad-jasad yang terkubur di selokan rumah Panther. Lalu siapa yang membunuh 3 korban lainnya di luar pengakuan Cole? Untuk mengetahui identitas korban, polisi melakukan tes DNA dari 18 keluarga yang melaporkan kehilangan akan anggota keluarganya dan hasilnya hanya 8 keluarga yang dites yang match dengan korban yang ada. Dari 16 korban yang diakui oleh Cole merupakan korban yang dibunuhnya. Terdapat 11 orang yang tidak teridentifikasi DNA-nya juga tidak match dengan DNA penduduk Nitari yang kehilangan anggota keluarganya. Apa mungkin 11 orang ini merupakan penduduk dari desa di luar Nitari? Pada tanggal 11 Januari 2007, polisi kemudian menemukan kembali 30 potongan tulang di area sekitar rumah Panther. Saat mencari sumber-sumber kasus ini, tidak banyak informasi yang aku temukan tentang detail korban-korban yang ada. Namun total korban dari pembunuh Nitari ini dinyatakan berjumlah 25 orang yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak kecil. Nah, kalian ingat nggak bagian di mana anak-anak kecil yang tidak sengaja menemukan potongan tangan di dalam kantong plastik saat sedang bermain? Potongan tangan tersebut ditemukan 1 bulan setelah hilangnya Rimpa Haldar yang punya usut ternyata merupakan salah satu korban dari pembunuhan berantai di Nitari yang mungkin tidak sengaja dipungut oleh anjing-anjing liar yang berkeliaran di sekitar bungalow Panther. Bagaimana bisa ya pada penanganan anggota polisi sebelumnya mereka menyatakan bahwa potongan tangan yang ada di kantong plastik itu adalah potongan bangkai hewan. Bagaimana mungkin polisi tidak bisa membedakan perbedaan anatomi tubuh manusia dengan binatang ya? Akhirnya pada tanggal 12 Januari tahun 2007, Panther diamankan oleh CBI. Tidak banyak bukti yang memberatkan Panther, tapi saat itu seluruh masyarakat India yakin bahwa terdapat keterlibatan Panther di dalam kasus Nitari ini. Banyak orang yang mengecam cara polisi memperlakukan Panther yang dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah. Banyak yang beranggapan dengan uang yang Panther miliki, dia mampu membayar polisi untuk membersihkan nama baiknya dan melemparkan semua kesalahannya kepada Cole. Dari banyak pekerja yang tinggal di rumah Panther, tidak ada mengaku mengetahui kejadian tersebut dan mereka menolak untuk menjadi saksi mata pembunuhan, di mana menurut aku mustahil banget kan. Tapi dari informasi yang aku temukan, penangkapan Panther ini masih simpang siur. Sepertinya karena koneksinya yang kuat, dia sempat dibebaskan
dan dianggap tidak bersalah. Masyarakat pun tidak semudah itu percaya bahwa Panther tidak terlibat pada pembunuhan keji ini. Amarah masyarakat seluruh India itulah yang membuat CBI pada akhirnya turun tangan untuk menangkap Panther. Panther diadili sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berantai Nitari bersama dengan Kohli. Namun image yang ditampilkan terkesan Panther ditangkap hanya karena dia ikut bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan Kohli di rumahnya meskipun dia adalah pihak yang tidak bersalah. Namun masyarakat India tidak percaya akan hal itu. Bahkan ada rumor yang menyatakan bahwa saat investigasi pengakuan Kohli berlangsung, Kohli sempat dianiaya oleh polisi dan disiksa agar mengaku bahwa dialah tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan berantai Nitari. Kalau menurut aku sih Kohli pasti terlibat. Terbukti dari rekod handphone Payal, Kohli menghubungi Payal dan mengajaknya untuk berkunjung ke rumah Panther. Tapi bisa jadi Panther lah yang menjadikan Kohli sebagai kaki tangannya dalam menjebak korban-korbannya. Dan Panther pastilah turut terlibat dalam eksekusi pembunuhannya karena sekali lagi bagaimana seseorang bisa membunuh puluhan korban di rumah orang lain tanpa diketahui oleh tuan rumahnya. Apalagi statusnya dia bekerja di rumah Panther. Bagaimana dia bisa beraktivitas dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh dan besoknya kembali kerja tanpa ada sesuatu yang tidak wajar dan tidak dicurigai oleh para penghuni rumah Panther. Di sini menurut aku money talks. Semua pasti sudah dibungkam dengan uang. Setelah hampir 2 tahun kemudian, sejak ditemukannya jasad korban Nitari, Panther yang awalnya dilepaskan oleh CBI dan dianggap tidak bersalah, resmi ditangkap dan dinyatakan bersalah. Dia dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan pada Rimpa Haldar dan Anjali. Di tahun 2006, Anjali merupakan salah seorang pelayang yang sempat bekerja di rumah Panther dan dilaporkan menghilang pada tahun yang sama. Dan setelah dilakukan tes DNA pada keluarga Anjali, salah satu jasad yang ditemukan di selokan bungalow Panther memiliki DNA yang teridentifikasi adalah DNA milik Anjali. Baju yang ditemukan terkubur pun diidentifikasi oleh keluarga Anjali sebagai baju milik Anjali. Selain Anjali, Panther didakwa atas keterlibatannya dalam pembunuhan korban-korban Nitari lainnya. Pengadilan merasa Panther tetap melakukan perbuatan yang sama kejinya dengan Kohli dan memutuskan hukuman mati bagi Panther pada tahun 2009. Tapi entah bagaimana pada akhirnya Panther mengajukan banding dan dibebaskan dari hukuman mati. Lagi-lagi karena dia bukan orang sembarangan kali ya. Sedangkan Kohli menerima 5 hukuman mati untuk 5 tuntutan yang berbeda dan akan dieksekusi pada tahun 2011. Tapi beruntungnya Kohli setelah banyak perdebatan akhirnya hukuman mati Kohli juga digantikan dengan hukuman seumur hidup. Tentunya hal ini menjadi aib memalukan bagi sistem hukum di India yang bisa dengan mudahnya diatur oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kasus pembunuhan berantai dari Nitari tidak hanya menggegerkan masyarakat India tapi juga diketahui oleh dunia sebagai salah satu pembunuhan brutal yang terjadi di awal abad ke-21. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian apakah Panther terlibat dalam pembunuhan berantai Nitari ini atau mungkin saja dia dalangnya? Atau ada dari kalian yang di sini yang merasa justru Panther tidak bersalah? Gimana pendapat kalian? Share ya di kolom komentar. Aku pengen baca juga analisa kalian. Kita sudah sampai di akhir video nih. Buat teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, boleh like dan subscribe supaya terus bisa mengikuti video-video yang aku upload berikutnya. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Ciao.